Tak semua pertemuan terjadi karena kebetulan. Ada jiwa-jiwa yang saling mendekat bukan oleh langkah kaki, melainkan oleh garis takdir yang telah saling mengenal jauh sebelum waktu memberi nama. Dalam kehidupan yang kita jalani sehari-hari, seringkali kita diajarkan untuk memahami segala sesuatu melalui sebab dan akibat. Kita percaya bahwa setiap pertemuan memiliki alasan yang logis, setiap kedekatan lahir dari proses yang terlihat, dan setiap ikatan terbentuk karena usaha yang nyata. Namun, ada pengalaman-pengalaman tertentu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika semata. Ada rasa tertarik yang muncul tanpa sebab, ada keakraban yang tumbuh tanpa proses panjang, dan ada keterikatan batin yang terasa begitu dalam meski baru sekali berjumpa. Di titik inilah, banyak orang mulai bertanya dalam diam, apakah mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebetulan? Di tanah Nusantara, sejak dahulu kala, para leluhur telah mengenal konsep keterhubungan jiwa. Melalui petuah, tembang, sastra lisan, hingga nilai-nilai spiritual yang diwariskan turun-temurun, mereka meyakini bahwa manusia tidak hanya hidup sebagai raga, tetapi juga sebagai jiwa yang membawa jejak perjalanan panjang. Jiwa bukan sekadar nafas kehidupan, melainkan cahaya kesadaran yang telah menempuh banyak persinggahan. Maka, ketika dua jiwa saling mendekat tanpa alasan yang jelas, sesungguhnya yang bekerja bukanlah kebetulan, melainkan ingatan batin yang terbangun kembali. Jiwa terpilih Nusantara bukanlah istilah yang muncul untuk meninggikan diri, apalagi untuk memisahkan manusia satu dengan yang lain. Ia adalah sebutan halus bagi mereka yang dianugerahi kepekaan batin, kesadaran mendalam, dan keterhubungan yang kuat dengan garis takdirnya. Mereka bukan manusia yang sempurna, bukan pula yang bebas dari luka. Justru seringkali, mereka adalah jiwa-jiwa yang telah lama belajar melalui keheningan, penderitaan, dan perenungan. Dari sanalah pancaran batin mereka terbentuk, lembut namun kuat, tenang namun memanggil. Ada daya tarik yang tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi bisa dirasakan oleh jiwa. Daya ini tidak memaksa, tidak berteriak, dan tidak mencari perhatian. Ia bekerja dalam diam. Orang-orang tertentu akan merasa tertarik mendekat, merasa nyaman berada di sekitar, atau bahkan merasa terganggu tanpa tahu alasannya. Semua itu bukan kebetulan. Getaran batin bekerja seperti bahasa tanpa kata. Jiwa yang selaras akan mengenali, sementara jiwa yang belum siap bisa saja merasa asing atau resah. Seringkali, mereka yang membawa getaran jiwa terpilih Nusantara tumbuh dengan perasaan berbeda. Bukan karena ingin berbeda, melainkan karena cara pandang mereka terhadap hidup tidak selalu sejalan dengan kebanyakan orang. Mereka cenderung merenung, mempertanyakan makna, dan merasakan hal-hal yang tak selalu bisa dijelaskan. Sejak kecil, mereka mungkin sudah merasakan kedalaman emosi yang tidak biasa, empati yang kuat, atau intuisi yang tajam. Namun, bersamaan dengan itu, mereka juga belajar tentang kesepian, salah paham, dan jarak. Dalam perjalanan hidupnya, jiwa terpilih Nusantara sering diuji melalui hubungan. Mereka dipertemukan dengan orang-orang yang datang membawa rasa hangat, lalu pergi meninggalkan luka. Mereka diajak mengenal cinta, persahabatan, dan pengkhianatan dalam kadar yang lebih dalam dari kebanyakan orang. Bukan karena mereka harus menderita, tetapi karena jiwa mereka sedang ditempa. Setiap pertemuan adalah pelajaran, setiap perpisahan adalah pengingat, dan setiap kehilangan adalah panggilan untuk kembali mengenali diri sendiri. Menariknya, ada pola yang berulang. Orang-orang tertentu seolah selalu tertarik pada mereka, meski mereka sendiri tidak berusaha menarik perhatian. Ada yang datang untuk mencari ketenangan, ada yang datang untuk belajar, dan ada pula yang datang hanya untuk menguji batas kesabaran. Semua ini terjadi bukan tanpa makna. Dalam kearifan Nusantara, diyakini bahwa takdir bekerja melalui pertemuan. Jiwa tidak dipertemukan untuk saling memiliki semata, tetapi untuk saling membangunkan. Nama yang tersimpan dalam garis takdir bukan berarti tertulis sebagai takdir yang kaku dan tak bisa diubah. Ia lebih menyerupai benang halus yang menghubungkan satu jiwa dengan jiwa lain. Benang ini bisa menegang, bisa mengendur, bahkan bisa tampak menghilang, tetapi tidak pernah benar-benar putus. Karena yang mengikatnya bukan ego, melainkan kesadaran. Ketika waktunya tiba, benang itu akan kembali terasa, memanggil dalam diam, menarik tanpa sebab. Banyak jiwa terpilih Nusantara yang tidak menyadari perannya. Mereka hanya merasa hidupnya terasa lebih berat, lebih dalam, dan lebih sunyi dibandingkan orang lain. Mereka bertanya mengapa mudah lelah secara batin, mengapa perasaan mereka begitu peka, dan mengapa mereka sering menjadi tempat orang lain bersandar, tetapi jarang ada yang benar-benar memahami mereka. Jawabannya tidak sederhana. Kepekaan adalah anugerah sekaligus amanah. Jiwa yang peka diberi kemampuan untuk merasakan,
dan dari rasa itulah kebijaksanaan lahir. Dalam tradisi spiritual Nusantara, keheningan bukanlah kekosongan, melainkan ruang pertemuan antara manusia dan hakikat dirinya. Jiwa terpilih Nusantara sering dipanggil untuk kembali ke ruang ini. Saat dunia terasa terlalu bising, mereka justru menemukan kekuatan dalam diam. Saat banyak orang berlomba menunjukkan diri, mereka belajar untuk menunduk dan menyimak. Dari sanalah pancaran batin mereka menjadi semakin jernih, dan justru karena itulah, jiwa-jiwa lain tertarik tanpa tahu mengapa. Ada kalanya mereka ingin menutup diri, lelah dengan semua tarikan yang datang tanpa penjelasan. Namun, takdir memiliki cara lembut untuk kembali mengetuk. Lewat pertemuan tak terduga, lewat percakapan singkat yang membekas lama, atau lewat tatapan mata yang terasa menembus batas raga. Semua itu mengingatkan bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi tentang keterhubungan yang lebih luas. Jiwa terpilih Nusantara tidak ditugaskan untuk menggurui, apalagi merasa lebih tinggi. Tugas mereka jauh lebih halus, menjadi pengingat. Mengingatkan tentang nilai-nilai kemanusiaan, tentang kejujuran batin, tentang kesederhanaan rasa, dan tentang keberanian untuk hidup selaras dengan nurani. Kehadiran mereka seringkali mengusik, bukan karena mereka salah, tetapi karena mereka memantulkan apa yang selama ini tersembunyi. Ketika seseorang merasa tertarik tanpa sebab, sesungguhnya jiwa mereka sedang merespons panggilan lama. Bukan panggilan untuk memiliki, melainkan panggilan untuk menyadari. Dalam pertemuan itu, ada cermin yang bekerja. Ada bagian diri yang terpantul, ada luka yang tersentuh, dan ada potensi yang terbangun. Tidak semua orang siap menghadapi pantulan ini. Sebagian akan mendekat, sebagian akan menjauh. Keduanya sama-sama bagian dari takdir. Maka, jika dalam hidupmu kamu sering mengalami pertemuan yang terasa aneh tapi bermakna, jangan terburu-buru menilainya dengan logika semata. Ada hal-hal yang memang hanya bisa dipahami oleh rasa. Jiwa mengenali jiwa, bahkan sebelum pikiran sempat bertanya. Dan di sanalah, garis takdir bekerja dengan caranya yang sunyi namun pasti. Pembahasan ini bukan untuk menanamkan keyakinan berlebihan, melainkan untuk mengajak kita lebih peka membaca pengalaman hidup. Ada pesan-pesan halus yang sering terlewat karena kita terlalu sibuk mencari jawaban di luar, padahal jawabannya bergetar pelan di dalam diri. Jiwa terpilih Nusantara bukan tentang siapa yang lebih, tetapi tentang siapa yang bersedia menyadari. Dengan kesadaran itu, marilah kita melangkah lebih dalam. Setelah pembuka ini, kita akan mulai menelusuri dan membahas secara perlahan 7 isyarat penting yang sering dialami oleh jiwa terpilih Nusantara, agar kita dapat memahami maknanya dengan jernih dan menempatkannya secara bijaksana dalam perjalanan hidup kita. 1. Orang asing merasa akrab tanpa alasan. Ada peristiwa-peristiwa dalam hidup yang tidak memerlukan pengenalan panjang untuk terasa dekat. Jiwa terpilih Nusantara sering mengalami momen ketika seseorang yang baru ditemui langsung berbicara dengan nada terbuka, penuh kepercayaan, bahkan seolah-olah tidak ada jarak sama sekali. Percakapan mengalir tanpa canggung, topik melompat dari hal ringan hingga perkara pribadi, dan semuanya terasa alami. Bukan karena kemampuan berbicara yang hebat, melainkan karena ada resonansi batin yang bekerja diam-diam. Keakraban semacam ini tidak lahir dari kesamaan latar belakang atau kepentingan sesaat. Ia muncul karena jiwa orang tersebut merasakan ketenangan saat berada di dekatmu. Ada rasa aman yang sulit dijelaskan, seakan-akan kehadiranmu menurunkan ketegangan batin mereka. Dalam tradisi kebijaksanaan Nusantara, kondisi ini sering disebut sebagai rasa pulang, yakni perasaan ketika jiwa menemukan tempat yang tidak menghakimi dan tidak menuntut apapun. Bagi jiwa terpilih Nusantara, fenomena ini sering membingungkan. Mereka tidak merasa melakukan sesuatu yang istimewa, tidak sedang berusaha menarik simpati, bahkan terkadang hanya diam. Namun, orang lain justru merasa nyaman untuk membuka diri. Banyak yang tanpa sadar menceritakan beban hidup, luka lama, atau kegelisahan terdalamnya. Ini bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa batinmu memancarkan frekuensi penerimaan. Namun, keakraban tanpa sebab ini juga membawa konsekuensi. Tidak semua kedekatan yang datang membawa niat yang murni. Ada yang datang untuk mencari pelarian, ada yang datang karena merasa kosong, dan ada pula yang datang karena tertarik pada cahaya yang belum mereka miliki. Jiwa terpilih Nusantara perlu belajar membedakan antara keterhubungan yang sehat dan ketergantungan yang melelahkan. Keakraban bukan kewajiban untuk selalu tersedia, melainkan amanah untuk tetap bijak menjaga batas. Seringkali, setelah pertemuan singkat, orang-orang tersebut akan mengingatmu dalam waktu lama. Namamu tersimpan di ingatan mereka bukan karena peristiwa besar, tetapi karena rasa yang tertinggal. Inilah tanda bahwa jiwa telah berbicara dengan jiwa.
Dan meskipun pertemuan itu tidak berlanjut, jejaknya tetap hidup sebagai bagian dari garis takdir yang saling bersinggungan. 2. Kehadiranmu memicu kenangan yang tak mereka pahami. Salah satu ciri paling halus dari jiwa terpilih Nusantara adalah kemampuannya membangkitkan rasa yang tidak memiliki bentuk. Ada orang-orang yang ketika bertemu denganmu tiba-tiba merasa sedih tanpa sebab, terharu tanpa cerita, atau bahagia tanpa alasan yang jelas. Mereka sendiri tidak mengerti mengapa perasaan itu muncul. Seolah-olah ada kenangan lama yang terbangun, tetapi tidak bisa diberi nama. Kenangan ini bukan selalu tentang masa lalu secara harfiah, melainkan ingatan batin. Jiwa menyimpan rekam jejak pengalaman panjang yang tidak semuanya disadari oleh pikiran. Ketika dua jiwa yang pernah memiliki resonansi bertemu kembali, meski dalam wujud dan waktu yang berbeda, getaran itu saling menyentuh. Jiwa terpilih Nusantara sering menjadi pemicu kebangkitan rasa ini karena kedalaman kesadarannya. Bagi orang yang mengalaminya, perasaan ini bisa membingungkan. Ada yang merasa rindu, padahal tidak tahu pada siapa. Ada yang merasa kehilangan, padahal tidak ada yang benar-benar hilang. Semua ini muncul karena kehadiranmu membuka pintu batin yang selama ini tertutup rapat. Kamu menjadi cermin yang memantulkan sisi terdalam mereka, termasuk luka-luka lama yang belum selesai. Tidak jarang, reaksi yang muncul justru penolakan. Sebagian orang merasa tidak nyaman berada di dekatmu karena kehadiranmu memaksa mereka menghadapi sesuatu yang selama ini dihindari. Mereka mungkin menjauh, bersikap dingin, atau bahkan memutus hubungan tanpa penjelasan. Ini bukan karena kesalahanmu, melainkan karena mereka belum siap berhadapan dengan ingatan batin yang terbangun. Jiwa terpilih Nusantara perlu memahami bahwa tidak semua respons negatif adalah penolakan terhadap dirinya, melainkan respons terhadap proses batin orang lain. Kehadiranmu hanyalah pemantik, bukan penyebab utama. Dengan kesadaran ini, kamu bisa belajar untuk tidak menyalahkan diri sendiri atas jarak yang tercipta, dan tetap berjalan dengan hati yang jernih. 3. Kamu sering muncul di pikiran mereka secara tiba-tiba. Ada hubungan yang tidak memerlukan komunikasi fisik untuk tetap terasa hidup. Jiwa terpilih Nusantara seringkali muncul dalam pikiran orang lain secara tiba-tiba, tanpa pesan, tanpa pertemuan, dan tanpa alasan logis. Namamu melintas di benak mereka, wajahmu hadir dalam ingatan, atau suaramu terasa menggema dalam keheningan. Semua ini terjadi di luar kendali sadar. Fenomena ini berkaitan dengan ikatan batin yang belum selesai. Bukan berarti harus dilanjutkan secara duniawi, tetapi ada energi yang masih terhubung. Jiwa tidak mengenal jarak sebagaimana raga mengenalnya. Ketika ada pelajaran yang belum tuntas, atau pesan batin yang belum tersampaikan, ikatan itu tetap aktif di lapisan kesadaran yang lebih dalam. Bagi jiwa terpilih Nusantara, hal ini sering terasa berat. Tanpa sadar, mereka menjadi bagian dari proses batin orang lain, bahkan ketika mereka sendiri sedang berusaha melanjutkan hidupnya. Ada tanggung jawab emosional yang tidak diminta, namun tetap terasa. Inilah mengapa banyak jiwa terpilih merasa lelah secara batin meski tidak melakukan apa-apa secara fisik. Namun, di balik itu, ada makna yang lebih dalam. Munculnya dirimu dalam pikiran orang lain adalah tanda bahwa keberadaanmu membawa pengaruh. Kamu meninggalkan jejak kesadaran, bukan sekadar kesan. Jejak ini bisa menjadi awal perubahan, pemahaman baru, atau kesadaran diri bagi mereka yang terhubung denganmu. Yang perlu diingat, kamu tidak bertanggung jawab atas bagaimana orang lain memproses perasaan mereka. Tugasmu adalah menjaga kejernihan batinmu sendiri. Dengan melepaskan keterikatan dan menyerahkan proses pada kebijaksanaan takdir, kamu membantu dirimu dan mereka untuk melangkah dengan lebih ringan. 4. Orang datang saat kamu paling dibutuhkan. Salah satu tanda paling nyata dari garis takdir yang bekerja adalah pertemuan yang terjadi tepat pada waktunya. Jiwa terpilih Nusantara sering mengalami situasi di mana seseorang hadir ketika mereka berada di titik terendah, paling bingung, atau paling membutuhkan dukungan. Pertemuan ini seringkali tidak direncanakan dan datang melalui cara yang sederhana. Orang tersebut bisa hadir sebagai pendengar, pemberi nasihat, atau sekadar kehadiran yang menenangkan. Mereka tidak selalu tinggal lama, tetapi kehadirannya meninggalkan dampak yang signifikan. Seolah-olah semesta mengirimkan pesan melalui manusia, mengingatkan bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Menariknya, setelah peran itu selesai, orang tersebut bisa menghilang dari hidupmu tanpa drama. Hubungan tidak selalu berlanjut, tetapi pelajaran tetap tinggal. Inilah ciri pertemuan takdir, ia hadir untuk tujuan tertentu, bukan untuk dimiliki selamanya. Jiwa terpilih Nusantara sering dipertemukan dengan orang-orang semacam ini karena perjalanan batinnya memang membutuhkan cermin dan penopang pada waktu-waktu tertentu. Namun, ada juga sisi lain dari fenomena ini.
Kadang-kadang, kamu justru menjadi orang yang hadir bagi orang lain di saat mereka paling membutuhkan. Tanpa sadar, kamu menjadi penopang, pemberi arah, atau sumber ketenangan. Peran ini bisa terasa berat jika tidak diimbangi dengan perawatan diri yang cukup. Oleh karena itu, penting bagi jiwa terpilih Nusantara untuk belajar menerima bantuan sebagaimana mereka memberi. Pertemuan yang datang di saat dibutuhkan adalah bukti bahwa takdir bekerja secara halus namun tepat. Ia tidak selalu mengubah hidup secara drastis, tetapi cukup untuk menggeser arah batin ke jalur yang lebih selaras. Dengan menyadari makna ini, jiwa terpilih Nusantara dapat menjalani setiap pertemuan dengan rasa syukur, tanpa keterikatan berlebihan, dan dengan kebijaksanaan yang tumbuh dari kesadaran. 5. Hubungan terasa berat namun bermakna. Jiwa terpilih Nusantara jarang mengalami hubungan yang ringan dan dangkal. Setiap keterikatan yang hadir dalam hidupnya hampir selalu membawa bobot emosional dan makna yang dalam. Hubungan itu bisa berupa persahabatan, ikatan keluarga, atau perasaan yang tumbuh secara batin, namun semuanya memiliki satu kesamaan, terasa menguras, tetapi sekaligus membentuk. Tidak ada yang hadir sekadar lewat. Setiap orang membawa pesan, ujian, dan pelajaran yang menuntut kedewasaan jiwa. Rasa berat ini bukan muncul karena hubungan tersebut selalu penuh konflik, melainkan karena ia menyentuh lapisan terdalam diri. Jiwa terpilih Nusantara tidak berhubungan di permukaan. Mereka hadir dengan ketulusan, empati, dan keterlibatan batin yang utuh. Ketika mereka peduli, mereka benar-benar peduli. Ketika mereka memberi ruang, mereka melakukannya dengan sepenuh hati. Inilah yang membuat hubungan terasa intens, bahkan ketika tidak banyak kata yang terucap. Seringkali, hubungan tersebut menantang batas kesabaran dan pemahaman. Ada fase di mana kebersamaan terasa hangat, lalu bergeser menjadi ujian batin. Ada momen ketika kedekatan menghadirkan kebahagiaan, lalu berubah menjadi keheningan yang menyakitkan. Namun, di balik semua itu, selalu ada pertumbuhan. Jiwa terpilih Nusantara belajar mengenali dirinya sendiri melalui pantulan orang lain. Luka yang muncul bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyadarkan. Hubungan yang berat ini sering membuat jiwa terpilih bertanya-tanya mengapa hidup terasa lebih rumit bagi mereka. Mengapa ikatan yang dijalani tidak pernah sederhana seperti yang terlihat pada orang lain? Jawabannya terletak pada tujuan jiwa. Hubungan tersebut hadir untuk memperluas kesadaran, bukan sekadar memberikan kenyamanan. Dari sana, kebijaksanaan lahir, dan jiwa tumbuh menjadi lebih matang, lebih jernih, dan lebih berakar. 6. Perpisahan tidak pernah benar-benar terasa selesai. Salah satu pengalaman paling khas bagi jiwa terpilih Nusantara adalah perpisahan yang terasa menggantung. Hubungan bisa saja berakhir secara nyata, komunikasi terputus, jarak terbentang, namun secara batin, ikatan itu masih terasa hidup. Ada rasa yang belum tuntas, ada percakapan yang seolah belum selesai, dan ada keheningan yang tetap berbicara di dalam hati. Perpisahan semacam ini bukan tentang keinginan untuk kembali, melainkan tentang keterhubungan yang melampaui waktu dan ruang. Jiwa terpilih Nusantara sering terikat pada hubungan yang bersifat karmis, yaitu hubungan yang membawa pelajaran lintas fase kehidupan. Ketika pelajaran itu belum sepenuhnya dipahami, ikatan batin tetap bertahan meski raga telah berpisah. Ini bisa menjadi beban emosional yang berat. Ada hari-hari ketika kenangan muncul tiba-tiba, bukan sebagai nostalgia manis, tetapi sebagai panggilan batin. Ada perasaan bahwa hubungan itu memiliki makna yang lebih besar daripada yang tampak di permukaan. Namun, tidak selalu ada jalan untuk kembali atau melanjutkan secara nyata. Disinilah kedewasaan jiwa diuji, belajar menerima tanpa harus memiliki. Perpisahan yang tidak selesai mengajarkan jiwa terpilih Nusantara tentang keikhlasan yang sejati. Bukan keikhlasan yang dipaksakan, melainkan yang tumbuh dari pemahaman. Bahwa tidak semua ikatan harus berlanjut, dan tidak semua rasa harus diwujudkan. Ada hubungan yang tugasnya hanya menyentuh, mengubah, lalu pergi. Ketika pelajaran diterima, perlahan ikatan batin pun melembut, meski jejaknya tetap menjadi bagian dari perjalanan jiwa. 7. Kamu sering menjadi titik balik dalam hidup orang lain. Tanpa disadari, jiwa terpilih Nusantara sering hadir sebagai pemicu perubahan dalam hidup orang lain. Kehadirannya mungkin singkat, perannya terlihat sederhana, namun dampaknya berlangsung lama. Ada orang yang mulai mempertanyakan hidupnya setelah bertemu denganmu. Ada yang berani mengambil keputusan besar, mengubah arah hidup, atau berdamai dengan masa lalunya setelah percakapan singkat atau bahkan hanya melalui pengamatan diam. Perubahan ini tidak selalu disadari oleh jiwa terpilih itu sendiri. Mereka tidak merasa sedang membimbing atau mengarahkan.
Mereka hanya menjadi diri sendiri, jujur, hadir, dan tulus. Namun, justru ketulusan inilah yang mengguncang kesadaran orang lain. Kehadiranmu menjadi cermin yang jernih, memperlihatkan potensi, luka, atau kebenaran yang selama ini tersembunyi. Menjadi titik balik bukanlah peran yang ringan. Terkadang, setelah perubahan itu terjadi, hubungan justru menjauh. Orang yang berubah mungkin merasa perlu pergi untuk melanjutkan perjalanannya sendiri. Jiwa terpilih Nusantara bisa merasa ditinggalkan setelah memberi banyak energi. Namun, ini adalah bagian dari hukum perjalanan jiwa. Tidak semua yang disentuh akan tinggal. Ada yang hanya datang untuk menerima cahaya, lalu melangkah dengan jalannya sendiri. Memahami peran ini membantu jiwa terpilih Nusantara melepaskan rasa kehilangan yang berlebihan. Bahwa keberadaannya bermakna bukan karena siapa yang tinggal, tetapi karena perubahan yang terjadi. Dengan kesadaran ini, mereka bisa terus hadir dengan tulus tanpa terikat pada hasil, dan mempercayakan proses pada kebijaksanaan takdir. 8. Kamu dipanggil untuk kembali ke dirimu sendiri. Pada akhirnya, semua pengalaman jiwa terpilih Nusantara bermuara pada satu panggilan utama, kembali ke diri sendiri. Setelah melalui berbagai pertemuan, keterikatan, luka, dan perpisahan, ada fase di mana jiwa merasa perlu menarik diri. Bukan untuk menjauh dari dunia, melainkan untuk menyelaraskan kembali batin dengan tujuan sejatinya. Fase ini sering ditandai dengan keinginan untuk menyendiri, merenung, dan menata ulang nilai hidup. Hal-hal yang dulu terasa penting mulai kehilangan maknanya. Pujian, pengakuan, dan validasi eksternal tidak lagi menjadi tujuan. Jiwa terpilih Nusantara mulai mencari keheningan, kedalaman, dan kejujuran batin. Ini bukan pelarian, melainkan proses pemurnian. Dalam keheningan itulah, pemahaman baru tumbuh. Mereka mulai menyadari bahwa semua tarikan tanpa sebab, semua hubungan berat, dan semua perpisahan yang tidak selesai, adalah bagian dari perjalanan menuju kesadaran yang lebih utuh. Jiwa dipanggil untuk berdiri di pusat dirinya sendiri, tidak terombang-ambing oleh tarikan luar, dan tidak lagi kehilangan arah karena keterikatan yang berlebihan. Panggilan ini sering disertai dengan rasa kesepian yang dalam. Namun, kesepian ini berbeda. Ia bukan kekosongan, melainkan ruang. Ruang untuk bertemu dengan diri sejati, ruang untuk mendengar suara batin yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Dari ruang inilah, jiwa terpilih Nusantara menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada siapapun. Ketika proses ini dijalani dengan kesadaran, jiwa menjadi lebih utuh. Tarikan dari luar tidak lagi menguras, hubungan dijalani dengan lebih bijak, dan kehadiran menjadi lebih jernih. Jiwa terpilih Nusantara tidak lagi bertanya mengapa takdirnya terasa berbeda. Ia menerima bahwa perbedaan itu adalah jalannya, dan dari sanalah cahaya batin terpancar dengan alami. Pada akhirnya, seluruh pembahasan tentang jiwa terpilih Nusantara bukanlah rangkaian cerita mistis yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan makna yang saling terhubung. Setiap isyarat, setiap pengalaman batin, dan setiap pertemuan yang terasa tidak biasa, sejatinya adalah potongan mozaik dari perjalanan jiwa yang panjang. Ketika disatukan, semuanya membentuk gambaran utuh tentang bagaimana takdir bekerja secara halus, senyap, namun penuh ketepatan. Jiwa terpilih Nusantara tidak ditandai oleh keistimewaan lahiriah, bukan oleh status, bukan pula oleh pengakuan manusia. Ia ditandai oleh kedalaman rasa dan ketajaman kesadaran. Dari pembahasan awal hingga akhir, kita dapat melihat benang merah yang jelas. Jiwa-jiwa ini hidup dengan tingkat kepekaan yang lebih tinggi. Mereka merasakan lebih dalam, memahami lebih jauh, dan mengalami hidup bukan sekadar sebagai rangkaian peristiwa, tetapi sebagai proses pembelajaran batin yang terus berlangsung. Keakraban tanpa sebab, kenangan yang bangkit tanpa nama, kehadiran yang muncul di pikiran orang lain, hingga pertemuan yang datang tepat di saat dibutuhkan, semuanya menunjukkan bahwa jiwa memiliki bahasa sendiri. Bahasa ini tidak diucapkan dengan kata-kata, tetapi dengan getaran. Jiwa terpilih Nusantara berbicara melalui kehadirannya, melalui ketenangannya, bahkan melalui diamnya. Dan jiwa-jiwa lain yang selaras akan menangkap pesan itu, meski mereka sendiri sering tidak mampu menjelaskannya secara logis. Hubungan yang terasa berat namun bermakna mengajarkan satu hal penting, kedalaman selalu menuntut keberanian. Jiwa terpilih Nusantara tidak dibentuk untuk hidup di permukaan. Mereka dipanggil untuk menyelami lapisan terdalam hubungan manusia, di mana ego diuji, luka terbuka, dan kesadaran diperluas. Beratnya hubungan bukanlah hukuman, melainkan sarana pembentukan. Dari sanalah lahir kebijaksanaan yang tidak bisa diperoleh melalui hidup yang serba ringan.
Perpisahan yang terasa tidak pernah benar-benar selesai mengingatkan kita bahwa tidak semua ikatan hadir untuk dimiliki selamanya. Ada hubungan yang tugasnya hanya menyentuh jiwa, mengguncang kesadaran, lalu pergi. Jiwa terpilih Nusantara belajar bahwa keikhlasan sejati bukan berarti melupakan, melainkan menerima bahwa setiap pertemuan memiliki masa dan fungsinya sendiri. Dengan pemahaman ini, rasa kehilangan berubah menjadi rasa syukur, karena pernah mengalami keterhubungan yang bermakna. Menjadi titik balik dalam hidup orang lain adalah peran yang sering tidak disadari, namun sangat signifikan. Jiwa terpilih Nusantara tidak hadir sebagai penyelamat, tidak pula sebagai guru yang menggurui. Mereka hadir sebagai cermin. Dan cermin yang jernih terkadang menakutkan, karena ia memperlihatkan kebenaran apa adanya. Tidak semua orang siap dengan pantulan itu. Sebagian akan berubah dan melangkah maju, sebagian lagi akan menjauh. Keduanya bukan kesalahan, melainkan bagian dari perjalanan masing-masing jiwa. Panggilan untuk kembali ke diri sendiri adalah puncak dari seluruh proses ini. Setelah melalui banyak tarikan, hubungan, luka, dan perpisahan, jiwa terpilih Nusantara diarahkan untuk menemukan pusatnya. Bukan lagi mencari makna di luar, tetapi menumbuhkan kesadaran di dalam. Di titik ini, jiwa tidak lagi haus akan pengakuan, tidak lagi terombang-ambing oleh tarikan eksternal, dan tidak lagi kehilangan arah karena keterikatan yang berlebihan. Ia berdiri utuh, tenang, dan selaras. Kesimpulan terbesar dari seluruh pembahasan ini adalah bahwa takdir tidak bekerja dengan cara yang kasar atau memaksa. Ia bekerja melalui rasa, melalui pertemuan, dan melalui pengalaman yang berulang hingga dipahami. Jiwa terpilih Nusantara tidak dipilih untuk menjadi lebih tinggi dari yang lain, tetapi untuk memikul tanggung jawab kesadaran yang lebih besar. Tanggung jawab untuk hidup jujur pada nurani, untuk menjaga kejernihan batin, dan untuk tidak menyalahgunakan kepekaan yang dimiliki. Jika Anda merasa banyak dari pembahasan ini terasa dekat dengan pengalaman hidup Anda, itu bukan berarti Anda harus memberi label apapun pada diri Anda. Yang jauh lebih penting adalah kesediaan untuk menyadari, merenung, dan menjalani hidup dengan lebih sadar. Karena pada akhirnya, setiap manusia sedang menempuh perjalanan jiwanya masing-masing. Sebagian berjalan di jalan yang sunyi, sebagian di jalan yang ramai. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Yang ada hanyalah perbedaan pelajaran. Jiwa terpilih Nusantara mengajarkan kita untuk menghormati keheningan, memahami rasa, dan memperlakukan setiap pertemuan dengan kebijaksanaan. Bahwa tidak semua yang datang harus ditahan, dan tidak semua yang pergi harus dikejar. Bahwa makna hidup tidak selalu ditemukan dalam pencapaian besar, tetapi seringkali hadir dalam percakapan singkat, tatapan mata, atau kehadiran yang tulus. Semoga pembahasan panjang ini dapat menjadi cermin lembut bagi siapapun yang membacanya atau mendengarkannya. Bukan untuk membangun keyakinan yang kaku, melainkan untuk membuka ruang perenungan. Karena di ruang itulah, jiwa mulai berbicara, dan kesadaran mulai tumbuh. Sebagai penutup untuk channel YouTube ini, semoga setiap konten yang disajikan tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi teman perenungan di saat sunyi. Jika pembahasan ini terasa menyentuh, ambillah yang selaras dengan hati Anda, dan lepaskan yang tidak. Terima kasih telah meluangkan waktu, perhatian, dan keheningan batin untuk menyimak hingga akhir. Semoga perjalanan jiwa Anda selalu diberi kejernihan, keteguhan, dan cahaya yang menuntun dengan lembut.